Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan cerita dari series Kamen Rider Geats episode ke-21. Di episode sebelumnya tak diduga Azuma kedatangan supporter Yamato bernama Berova untuk mendukungnya. Dan Sakurai Keiwa akhirnya berhasil menyelamatkan kakaknya dari jeratan bom buah Yamato. Dan permainan pun masih berlanjut. Dan tampak Ganaha sedang memegang kartu Deza Star. Apakah ia adalah Deza Star-nya? Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film diperlihatkan akses internet di Sire Grand Prix yang telah dihack, di mana di sana terdapat video Azuma yang sedang kesal dan memprovokasi para peserta di Sire Grand Prix. Diketahui Azuma membuat video tersebut atas perintah dari Berova agar ia dapat mewujudkan dunia impiannya dengan bantuan Berova. Dan hal itu pun dilakukan Berova agar ia bersama Archimedel dapat merebut Dewi penciptaan milik di Sire Grand Prix yang masih misterius, tidak lain untuk membantu mereka menguasai dunia. Berova berharap dapat membentuk organisasi kejahatan untuk melawan para rider. Sementara di tempat lain permainan menjinakkan bom pun masih berlanjut. Dan kini giliran keluarga Ganaha yang menjadi sasaran bom waktu itu. Sehingga Ganaha harus bergegas menyelamatkan mereka sebelum matahari terbenam. Permainan pun dimulai kembali. Di saat Keiwa dan Ace akan henshin, Ganaha pun langsung menghentikan Keiwa untuk meminta kembali bakal zombinya yang sempat dipinjam oleh Keiwa. Setelah bakal itu dikembalikan, Ganaha lantas pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Sedangkan Yukio, Ace dan Keiwa menghadapi Yamato di luar sana yang sedang menyerang para warga. Saat Yukio, namun Kekera yang melihat hal itu menjadi geram pada Keiwa. Ia berharap Keiwa tak mengambil bakal itu agar ia tak tertipu lagi oleh Ace. Sementara di tempat berbeda, Neon membantu Ganaha melawan para Yamato untuk menemukan bakal zombinya dikembalikan padanya. Melihat hal itu, Daichi pun menyadari alasan mengapa Azuma masih hidup setelah sebelumnya ia sempat gugur. Hal itu tak lain dikarenakan efek dari bakal zombie yang sangat sesuai dengan diri Azuma. Di saat yang sama, Daichi pun menanyakan pada Berova bagaimana ia mendapatkan kembali ID core-nya. Secara mengejutkan, Berova pun berkata bahwa ia mendapatkannya dari orang yang ia kenal di dalam Sire Grand Prix. Setelah berhasil merebut bakal zombinya, Azuma pun menghajar Ganaha hingga tak berdaya. Namun Ganaha yang tak juga ingin menyerah hampir saja terbunuh oleh serangan Azuma. Beruntungnya Neon berhasil menyelamatkannya. Neon pun tak ingin Ganaha tewas karena ia menyadari jika Ganaha tewas maka siapa lagi yang akan berjuang dan bertarung hanya untuk kebahagiaan keluarganya. Tak lama kemudian, Yukio S pun muncul dan menanyakan tentang bakal Ganaha yang telah direbut oleh Azuma sebelumnya. Di sana Yukio S pun menjadi sangat kesal dan meminta kepada Neon untuk dipertemukan dengan Niram. Di kantor Niram, S mengatakan bahwa ia mencemaskan tindakan yang dilakukan oleh Azuma yang semakin menjadi, karena hal itu dapat mengganggu jalannya acara. Niram pun membenarkan hal itu. Namun Niram juga merasa kesulitan karena adanya sponsor Yamato yang kini menjadi supporter Azuma. S pun langsung menebak bahwa sebenarnya para staf di Sire Grand Prix adalah time traveler atau penjelajah waktu. Karena Yukio S merasa dengan kekuatan time travel lah mereka dapat mengubah dunia, karena mustahil bagi mereka menciptakan ulang dunia tanpa hal itu. Niram yang sempat terkejut pun memuji analisis yang disampaikan oleh Ace, karena ia tak menyangka ada orang jenius di zaman itu. Sementara di peternakan Yamato, Azuma memberitahu Daichi asal-usul para Yamato. Neon dan Ganaha tak ingin membuang waktu dan kembali mencari para Yamato hingga akhirnya mereka menemukan kawanan Yamato yang membawa bom melon itu. Namun saat akan menghajar mereka, Ganaha menunjukkan kartu misi Deza Star kepada Kurama Neon sehingga membuatnya terkejut. Tak lama kemudian, Sumuri mengumumkan bahwa letak lokasi para Yamato telah ditemukan dan para rider pun dikerahkan untuk mengalahkan para Yamato di sana. Di tengah pertarungan, saat Keiwa akan menggunakan Fever Slot Race Buckle, Ganaha tiba-tiba merebutnya karena bakal zombinya telah diambil oleh Azuma sebelumnya. Sehingga hal itu membuat Keiwa dan yang lainnya berpikir bahwa ia adalah Deza Star-nya. Namun Ganaha pun tak mengelak, bahkan ia membenarkan tuduhan itu. Dan ia pun berencana akan mengalahkan mereka dengan bakal itu agar ia bisa segera menjadi Deza Shin. Dan saat menggunakan bakal itu, ia pun mendapatkan boost bakal dan langsung menghajar Neon dan Keiwa.
Di tempat berbeda, Azuma yang telah mendapatkan bakal zombinya berencana untuk menghadapi UKOS. Namun tak diduga di tengah perjalanan ia pun dihadang oleh Niram. Di sana Niram berencana menghapus keberadaan Azuma yang dinilai adalah sebuah ketidaknyataan atau fiksi. Niram pun menggunakan Vision Drivernya dan Henshin menjadi Kamen Rider Gezer. Sementara di tempat lain, Ace dan Ganaha menggunakan mode Revolve dan mulai bersaing menghadapi para Yamato. Setelah keduanya melakukan attack finish dan mengalahkan Yamato itu, Ganaha segera menyelamatkan keluarganya. Di tempat berbeda, pertarungan Gezer dan Bava masih berlanjut. Gezer pun meminta Azuma untuk mengembalikan bakal zombie itu padanya. Namun Azuma menolak dan berusaha memukulnya. Namun ia bahkan tak mampu menyentuh Gezer. Dengan attack finishnya, Bava masih berusaha mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun dengan mudah ia dipukul balik hingga membuatnya tak berdaya. Dan kali ini Gezer pun melakukan serangan delete untuk menghapus keberadaan Azuma. Namun sebelum serangan itu mengenainya, Azuma memegang erat bakal zombinya hingga akhirnya terjadi ledakan besar. Sementara di penghujung senja, Ganaha yang akan menjinakkan bom melon itu malah ikut terjerat bersama keluarganya. Dan waktu pun semakin sempit. Di detik-detik terakhir, akhirnya Neon datang dan berhasil memotong kabel terakhir, dan hal itu berhasil menyelamatkan keluarga Ganaha. Tak diduga setelah mendapatkan serangan Gezer sebelumnya, Bava ternyata masih hidup dan tak menyerah. Melihat hal itu, Niram pun berkesimpulan setelah ia melihat Azuma berhasil selamat 2 kali dari kematiannya, bahwa kini keberadaan Azuma bukanlah lagi sesuatu yang tidak nyata, karena ia telah menjadi realitas. Maka dari itu ia membiarkannya hidup. Sementara di Desire Sanctuary Vote, semua peserta menunjuknya sebagai Disaster. Bahkan ia memvote untuk dirinya sendiri. Di sana Neon pun merasa bersalah, karena sebenarnya kartu Disaster itu Ganaha temukan di kamar Kurama Neon. Sehingga Ganaha menyadari bahwa selama ini Neonlah Disasternya. Tujuan Neon dan mengabaikan hal itu. Sehingga di sini ia berusaha melindungi Kurama Neon. Karena ia yakin walau dirinya tak dapat mewujudkan dunia idealnya, selama cinta sejati yang menjadi tujuan Neon, maka ia dapat menyelamatkan keluarganya. Sebelum menghilang, Ganaha pun berpesan kepada Neon untuk segera meraih kebahagiaannya sendiri. Lalu Ganaha pun lenyap. Di sisi lain, Chirami melihat rating sementara yang diperoleh para rider. Dan secara tak diduga, di sana Bava yang bukan merupakan peserta mendapatkan dukungan dari penonton sebanyak 7%. Di saat yang sama, Neon pun menemui Chirami. Karena Neon menyadari bahwa yang meletakkan kartu Disaster di kamarnya tidak lain adalah Chirami. Namun Chirami memujinya karena Neon masih bisa bertahan sejauh ini. Karena hal itu juga, Neon pun kini akan lebih serius untuk merebut gelar Desasin itu. Lalu episode 21 pun selesai. Di awal film kita diperlihatkan Keiwa yang sedikit menyesal karena telah menuduh Ganaha sebagai Disaster. Ia yang telah bertekad untuk memenangkan pertandingan pun kini mulai bimbang dengan dirinya sendiri. Sementara Kurama Neon yang ternyata seorang beberapa waktu pun berlalu, dan Yamato tak juga muncul, sehingga hal itu membuat Chirami mulai bosan dan stres. Karena jika Yamato tak muncul, maka permainan tak akan pernah dimulai, yang berarti penentuan Desasin pun tak akan terjadi. Karena sudah tak sabar, Chirami pun menghubungi Archimedel untuk menanyakan kapan Yamato mereka keluar. Namun Archimedel hanya berkata bahwa ia tak tahu. Hal itu lantas membuat Chirami ketakutan, karena reputasinya sebagai Game Master pun dipertaruhkan, terlebih jika nantinya penonton mulai bosan. Secara 1 jam. Dan diketahui ternyata permainan itu dibuat hanya untuk mempertahankan penonton agar tak bosan dan tetap memberi dukungan pada mereka. Di sana babak 1 pun dimulai. Namun sayangnya Keiwa beberapa kali menginjak jebakan yang membuatnya terlihat konyol. Sementara Ace dan Neon berusaha melawan rider yang menghalangi mereka. Di sana Kurama Neon mulai menjalankan tugasnya sebagai Disaster dengan mulai menjebak Keiwa hingga Keiwa terperangkap dan membuat wajahnya tercoreng. Beberapa saat kemudian di sebuah kafe, Neon pun meminta maaf pada Keiwa atas insiden sebelumnya. Namun di sini Ace mulai mencurigainya walau Neon menyangkalnya. Ia bahkan mencurigai balik Ace dan mencoba meyakinkan Keiwa agar berpikiran sama dengannya. Tak diduga seorang pria memata-matai Neon di kafe itu. Di perjalanan pulang, pria itu pun menemui dan memperingatkan Neon. Jika ia berbuat jahat pada seseorang, maka itu akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri.
Namun Kurama Neon lantas kesal dan pergi meninggalkannya. Sementara malam harinya Jin menemui Yukio Ace di sebuah rooftop gedung. Ia pun mengkhawatirkan sikap Ace yang seperti sedang memikirkan sesuatu. Hingga akhirnya Ace mengungkapkan padanya bahwa ia bukan sedang mengkhawatirkan permainan itu, melainkan ia merasa aneh dengan Yamato yang tiba-tiba menghilang, karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tak diduga Jin pun berpikiran sama dengan Ace. Seperti yang telah direncanakan Daichi sebelumnya, akhirnya mereka berhasil memancing Chirami atau Game Master keluar, sehingga mereka akan segera melancarkan rencana mereka selanjutnya. Azuma dan Daichi pun mulai henshin untuk memulai aksinya. Di tempat berbeda, permainan memburu Game Master pun dimulai kembali. Di sana Kamen Rider Glare 2 dengan mudah menghindari serangan dari para peserta. Ia pun berhasil melancarkan serangan pada Keiwa dan Neon. Hingga Sumuri pun mengumumkan bahwa waktu permainan tersisa 10 menit lagi, dan para rider pengganggu pun menyerang mereka lagi. Di sini Neon pun berencana untuk memberi bukti pada Keiwa bahwa Ace adalah disasternya, sehingga ia mengorbankan dirinya agar tertembak oleh Gits yang sebenarnya akan menembak musuh. Melihat hal itu, Chirami pun merasa sangat senang. Namun tak diduga, Daichi, Azuma, dan Berova tiba-tiba muncul di sana untuk menghajarnya. Menyadari hal itu, Chirami lantas memanggil pasukan ridernya untuk mendapatkan bantuan. Keiwa yang melihat rider itu pergi lantas mengira waktu permainan telah berakhir. Namun Ace memberitahukan bahwa waktu belumlah berakhir. Namun lagi-lagi Neon berusaha meyakinkan Keiwa untuk memvote Ace sebagai disasternya. Dari sini Ace pun menyadari bahwa Neon adalah disasternya karena perubahan sikapnya yang seolah sangat haus akan kemenangan. Bersamaan dengan itu, ternyata ranking pendukung Gits pun semakin bertambah. Namun Neon pun tiba-tiba dibuat terkejut karena Keiwa telah menyadari bahwa Neonlah disasternya. Hal itu dikarenakan ia merasa tak ada yang berubah dari sikap dan tindakan yang ditunjukkan Yukio Ace. Namun hal sebaliknya terjadi pada Kurama Neon, di mana Neon terlihat sangat berusaha mempengaruhinya agar setuju kalau Ace adalah disasternya. Bahkan Neon sama sekali tak mencurigai Keiwa sebagai disaster, yang secara tak langsung ia telah memberitahukan bahwa ialah disasternya. Hal itu pun lantas membuat Neon mengingat perkataan pria misterius yang sebelumnya telah memperingatkannya. Sementara di tempat berbeda, Azuma, Daichi, dan Berova berhasil mengalahkan Chirami dan pasukan ridernya. Dan tak diduga yang diincar Berova ternyata bukanlah Chirami, melainkan driver miliknya. Di mana Vision Driver itu merupakan kunci untuk mengakses Dewi Penciptaan yang merupakan tujuan utama Berova. Namun tiba-tiba Jin datang untuk menghalangi Berova mengacaukan acara di Desire Grand Prix itu. Berova pun lantas mengajak Jin bekerja sama untuk meninggalkan Desire Grand Prix. Namun Jin menolak dan segera henshin menjadi Kamen Rider Jin. Di sini Jin mengungkapkan bahwa yang ia inginkan hanyalah hiburan. Lalu film pun selesai. Setelah Berova berhasil merebut Vision Driver dari Chirami, Jin pun muncul dan henshin untuk menghentikannya. Tanpa pikir panjang, Azuma dan Daichi pun langsung menghadapinya. Tak diduga Jin mampu mengubah gravitasi sehingga mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Namun di saat yang sama, Berova segera kabur dengan menggunakan Vision Driver dan berteleportasi ke tempat Dewi Penciptaan. Sesampainya di sana, Berova mencoba menunjukkan keinginan yang telah ia tulis di kartu Desire Grand Prix di hadapan Dewi Penciptaan agar dikabulkan. Namun sayangnya tak terjadi apa-apa. Akhirnya Niram muncul di sana dan memperingatkan bahwa hal itu percuma saja, karena kekuatan Dewi Penciptaan tidak akan aktif tanpa persetujuan Game Master dan produser. Ternyata keamanan telah ditingkatkan, mengingat dahulu juga ada yang melakukan hal demikian, namun untungnya pihak Desire Grand Prix berhasil menangkapnya. Namun saat Niram berusaha merebut kembali Vision Driver dari Berova, lagi-lagi ia kabur menggunakan driver itu dan berkata akan kembali lagi dan juga merebut driver milik Niram. Setelah semua yang terjadi, maka permainan Desire Grand Prix pun tak dapat dilanjutkan karena semua sistem menjadi tak berfungsi karena otoritas Game Master telah diambil. Dan secara tak langsung hal itu juga menyelamatkan Kurama Neon dari eliminasi atas statusnya sebagai disaster. Dan tiba-tiba Samas pun menampar Chirami karena ia memberitahukan tentang Dewi Penciptaan kepada para peserta. Dari informasi itu, Yukio Ace menduga bahwa Dewi Penciptaan adalah kekuatan yang mereka gunakan untuk mengubah dunia walau Niram merahasiakannya. Sehingga ia kembali mempertanyakan identitas semua yang terlibat di Desire Grand Prix itu. Namun lagi-lagi Niram tak ingin memberitahunya. Dan untuk kembali melanjutkan permainan, maka para peserta diminta untuk merebut kembali Vision Driver ke markas Yamato, yaitu Jamar Garden.
Dan terungkap bahwa ternyata pihak Desire Grand Prix juga mengetahui lokasi Jamar Garden yang terletak di area yang sebenarnya telah dihapus oleh Desire Grand Prix itu sendiri, di mana area itu kini dijadikan Archimedel sebagai peternakan Yamato. Dan Yamato sendiri juga merupakan bagian dari manajemen. Walau begitu, Archimedel tak rela jika Yamato yang telah ia besarkan dibunuh oleh para rider, sehingga ia memiliki keinginan untuk menciptakan dunia di mana para Yamato bisa hidup bahagia. Di Desire Sanctuary, Ace yang masih penasaran terus mempertanyakan siapa sebenarnya semua orang yang terlibat di Desire Grand Prix. Pertanyaan yang diulang-ulang pun lantas membuat Niram sangat kesal, dan ia mengancam akan menghapus ingatan semua peserta sehingga keinginan mereka tak akan pernah terwujud. Sementara di Jamar Garden, Berova telah memberitahukan identitas mereka sebenarnya pada Azuma dan Daichi. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Azuma untuk tetap mewujudkan keinginannya, serta akan melawan semua orang yang menghalanginya. Mengetahui kondisi darurat di Desire Grand Prix, Kekera pun menyemangati Keiwa dan memberikan hadiah bakal boots kepadanya. Sementara Kurama Neon untuk pertama kalinya mendatangi area supporternya. Di sana ia pun hanya menemukan sepucuk surat yang berisi pernyataan motivasi yang diberikan oleh Kyun. Dan di sana ia pun diberi hadiah Fever Slot Race Buckle. Sementara di tempat lain, Sumuri mencurigai Chirami yang mengembalikan ID Core Sparrow pada Daichi. Namun ia menyangkal hal itu. Sesampainya di Jamar Garden, Ace pun bertemu Jin yang telah menunggunya. Seperti supporter lainnya, ia pun memberikan hadiah pada UKOS, yaitu berupa bantuan, di mana ia akan membantu Ace bertarung sebagai Kamen Rider. Lagi-lagi Ace yang tak puas dengan jawaban Niram sebelumnya, kembali menanyakan hal yang sama pada Jin. Dan Jin pun berkata bahwa ia hanyalah seorang turis yang melakukan perjalanan lintas dimensi. Di saat yang sama, para Yamato pun muncul, dan mereka henshin secara bersamaan dan mulai pertarungan. Begitu juga yang terjadi pada Keiwa dan Kurama Neon. Dengan kerjasama keduanya, pasukan Yamato pun berhasil dikalahkan. Tak sampai di sana, Azuma pun muncul untuk mewujudkan keinginannya, yaitu menghancurkan semua rider, dan kembali bertarung dengan Ace. Di tempat lain, Kurama Neon dan Keiwa pun ikut bekerja sama hingga mereka akhirnya berhasil mengalahkan para Yamato itu. Kini Neon pun lebih bersemangat karena telah memiliki supporter. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kehadiran Daichi yang membawa pasukan Yamato. Sementara di tempat sebelumnya, pertarungan Gits dan Bava masih berlangsung, hingga Berova juga muncul di sana. Tanpa basa-basi, Jin pun meminta Vision Driver dikembalikan karena tak seharusnya penonton ikut campur dalam pertunjukan itu. Namun Berova berkata hal itu tak apa, karena bagaimanapun dunia kuno itu juga akan berakhir. Dari pernyataan itu akhirnya Ace menyadari sesuatu sehingga Bava berhasil menyerangnya. Namun dengan menyimpulkan kata-kata Chirami, Jin, dan Berova sebelumnya, Ace pun mendapatkan jawaban tentang identitas dari staf manajemen Desire Grand Prix dan juga para penonton, yang ternyata mereka berasal dari masa depan yang sangat jauh. Jin pun membenarkan hal itu, karena semua itu sama halnya dengan manusia di zaman sekarang yang menikmati cerita mitologi Yunani atau periode Sengoku di masa lalu sebagai hiburan. Karena hal itulah yang Jin dan manajemen Desire Grand Prix rasakan saat ini. Menyadari semua rahasia satu persatu telah terungkap, Niram pun hanya dapat pasrah menunggu sampai dunia dan seri Desire Grand Prix mereka berakhir. Karena setelah mereka mendapatkan kembali Vision Driver Chirami, maka penghakiman terakhir akan terjadi. Sementara Sumuri terlihat sedih karena semua telah terungkap, karena ia sebenarnya masih ingin berada di sana lebih lama. Mengetahui semua rahasia telah terungkap, Berova yang menganggap semuanya telah berakhir pun lantas henshin dan mulai menghancurkan Jamar Garden itu. Seketika ledakan besar pun terjadi, lalu episode 23 pun selesai. Karena kekacauan yang terjadi sebelumnya, kini pihak Desire Grand Prix terpaksa mengumumkan kepada para penonton bahwa mereka akan menjadwalkan ulang acara reality show itu. Yang berarti acara Desire Grand Prix akan off untuk sementara waktu sampai pihak manajemen berhasil menangani kekacauan itu. Diketahui selama ini ternyata acara Desire Grand Prix telah berlangsung di berbagai periode sejarah, di mana saat itu seorang navigator game layaknya Sumuri juga diperintahkan untuk merekrut orang-orang dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam misi menyelamatkan dunia dari serangan Yamato. Mereka pun diberi bekal sehingga dapat berubah menjadi Kamen Rider untuk dapat bertahan hidup. Bagi peserta yang mampu bertahan hingga akhir permainan, maka mereka akan memenangkan permainan dan menjadi Dezasin. Sebagai hadiah atas kemenangan mereka, maka mereka dapat mewujudkan dunia ideal mereka.
Desire Grand Prix yang telah berlangsung berkali-kali dan tak terhitung jumlahnya pun telah melahirkan banyak Desaisin dari berbagai era, di mana di antaranya ada yang mendapatkan kekayaan, memperoleh keturunan, bahkan ada yang menjadi tokoh dalam sejarah. Dan pada Desire Grand Prix saat ini juga telah memiliki Desaisinnya, yaitu UKOS atau Kamen Rider Geats. Di sini Jin pun mengungkapkan bahwa ia telah menjadi supporter Ace sejak Ace belum bergabung dengan Desire Grand Prix, di mana saat itu ia tertarik dengan keberanian Ace dalam menghadapi para Yamato. Padahal saat itu Ace belum memiliki kekuatan sebagai seorang Kamen Rider. Sehingga Jin berspekulasi bahwa suatu saat Ace akan menjadi Kamen Rider yang sangat kuat. Tak hanya itu, Jin juga menyadari bahwa Ace memiliki hati yang sangat baik, karena Ace tetap bersikap normal walau ia telah mengetahui bahwa Jin berasal dari masa depan. Ace pun mengaku bahwa ia tak kaget dengan semua itu sejak ia mengetahui semua kenyataan yang terjadi di Desire Grand Prix. Dan semua perjuangannya selama ini ia lakukan untuk mencari tahu tentang ibunya. Di antara semua peserta ada beberapa rider lain yang mampu bertahan hingga sekarang, yaitu Taikun dan Nago. Di sini pun terungkap alasan Kekera menjadi supporter Taikun, yaitu karena keinginan yang kuat dari Keiwa yang ingin menyelamatkan dunia dengan usahanya sendiri. Terlebih lagi ia tak tega dengan para peserta yang menjadi korban, sehingga jika ia menjadi Desaisin, ia ingin menghidupkan kembali para peserta yang telah gugur. Sementara alasan Kyun menjadi supporter Nago atau Kurama Neon, yaitu karena ia tak tega saat melihat Neon yang kabur dari rumah dan harus bertahan hidup sendirian. Demi mewujudkan kebahagiaan Kurama Neon, Kyun pun memutuskan untuk menjadi supporternya, dan ia pun berjanji pada Neon akan menemuinya suatu saat nanti. Sampai saat ini, para peserta pun masih berusaha mewujudkan dunia ideal mereka, hingga pada akhirnya seorang supporter jahat muncul dan mengacaukan Desire Grand Prix. Sehingga hal itu membuat manajemen terpaksa menghentikan sementara acara Desire Grand Prix. Dan satu-satunya cara untuk mengatasi kekacauan itu adalah dengan merebut kembali Vision Driver yang telah dicuri. Saat Niram akan melanjutkan penjelasannya, tak diduga Berova membajak gelombang siaran mereka dan melanjutkan siaran itu dengan memperkenalkan asal-usul para Yamato. Di mana pada awalnya Yamato memang diciptakan sebagai musuh Desire Grand Prix sebagai bagian dari permainan. Namun seiring berjalannya waktu, para Yamato yang dirawat oleh Archimedel pun akhirnya mengalami evolusi. Dengan menggunakan nutrisi yang didapat dari peserta yang gugur, kini para Yamato pun memperoleh kecerdasan dalam bahasa, pendidikan, dan martabat, sehingga mereka dapat bersaing dengan manusia. Karena alasan itulah Berova memutuskan bahwa Yamato saat ini tak hanya berperan sebagai musuh yang harus dikalahkan, karena dunia para Yamato juga akan segera dimulai dengan nama Yamato Grand Prix. Hal itu pun sontak membuat semuanya terkejut, karena tujuan dari permainan itu adalah mengalahkan bos terakhir di Desire Grand Prix, yaitu Niram, dan juga merebut drivernya. Bagi Yamato yang berhasil menjadi Yamasin, maka mereka juga dapat mewujudkan dunia ideal mereka layaknya peserta Desire Grand Prix. Di saat yang sama, para Yamato pun akhirnya kembali keluar dan menyerang orang-orang di tengah kota. Mengetahui hal itu, Neon, Keiwa, dan Ace pun segera ke sana untuk mengatasi para Yamato. Sementara di saat yang sama terungkap alasan Berova menjadi supporter Bava atau Azuma, yang tak lain karena kegigihan Azuma untuk menghancurkan para rider. Dan Berova pun berjanji akan tetap mendukungnya walau ia tahu bahwa Azuma akan berubah menjadi Yamato. Karena Berova ingin mereka bekerja sama untuk mengubah dunia sesuai keinginannya. Namun sayangnya Azuma tak tertarik dengan tujuan Berova karena ia memiliki tujuannya sendiri. Sementara di tengah kota, akhirnya Ace, Keiwa, dan Neon kembali menyatukan kekuatan untuk menghadapi para Yamato walaupun tak ada hadiah di pertarungan itu. Di tengah pertarungan, Ace tiba-tiba diberikan bus buckle dan ia pun langsung menggunakannya. Di sisi lain ternyata tak hanya peserta yang telah berkumpul di sana, karena ternyata para supporter juga telah berkumpul. Dan di sana tampak Kekera dan Kyun yang akhirnya menunjukkan diri untuk menyatukan kekuatan bersama Jin melawan Berova demi mengembalikan acara di Desire Grand Prix. Mereka pun lantas henshin secara bersamaan dan memulai pertarungan. Henshin. Sementara Nira mau tak mau harus menerima kenyataan tentang adanya Yamato Grand Prix yang akan berlawanan dengan Desire Grand Prix. Sementara Sumuri tetap menaruh kepercayaannya kepada Ace dan yang lainnya. Lalu episode 24 pun selesai.
Akhirnya Yamato Grand Prix pun dimulai, di mana pada game ini Yamato harus bertarung melawan manusia untuk mewujudkan dunia ideal mereka. Dan bagi mereka yang mampu bertahan hingga akhir permainan, maka ia akan dinobatkan sebagai Jamashin dan dapat mewujudkan apapun impian para Yamato itu. Pada Yamato Grand Prix kali ini, Beroba menobatkan dirinya sendiri sebagai Game Master. Dan di pertarungan sebelumnya pun, Jin, Kekera, dan Kyun belum berhasil merebut kembali Vision Driver dari Beroba. Untuk memulai Yamato Grand Prix, Beroba pun memberikan bekal Fever Slot Race Buckle kepada beberapa rider Yamato untuk menghadapi para rider dari Desire Grand Prix. Agar Beroba dapat mewujudkan keinginan para Jamashin nantinya, ia pun meminta Azuma atau Kamen Rider Bava untuk mengalahkan Niram dan merebut drivernya. Sementara Azuma yang tak lagi dapat mundur, mau tak mau harus menyelesaikan semuanya demi mewujudkan impiannya untuk menghancurkan semua rider. Tak diduga seekor Yamato yang meniru wujud Toru sahabatnya menemui Azuma dan mengajaknya bekerja sama. Daichi yang melihat hal itu lantas menyatakan kekagumannya pada perkembangan dan evolusi para Yamato, di mana mereka telah mampu meniru wujud bahkan kecerdasan layaknya manusia. Namun di pertandingan Yamato Grand Prix kali ini, Daichi tak ikut serta seperti Azuma dan para Yamato lainnya, karena ia bukanlah seorang Yamato seperti Azuma yang merupakan manusia setengah Yamato. Shin pun berpindah di mana terdapat beberapa orang sedang mempersiapkan berbagai ornamen untuk festival Kaminari. Sementara seorang anak juga berada di sana sambil membawa buket bunga untuk ibunya yang sedang sakit. Tak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan kedatangan para Yamato yang mengacau di sana. Hal itu pun menandakan bahwa permainan Yamato Grand Prix telah dimulai. Di saat yang sama, Beroba memerintahkan para pesertanya untuk membuat manusia menderita dengan mendirikan 5 menara, di mana nantinya petir akan menyambar kota melalui perantara menara itu dan menghancurkan seisi kota. Sementara di Desire Sanctuary, Sumuri menginformasikan kepada para peserta bahwa Yamato telah muncul kembali. Lalu Keiwa dan yang lainnya pun memutuskan untuk pergi menghadapinya, walau mereka sadar tak ada hadiah untuk mereka bahkan jika mereka berhasil mengalahkannya. Tiba-tiba di sana, Sumuri yang melihat sikap berlebihan Chirami ketika memuji para peserta pun membuatnya mulai menaruh curiga pada Chirami, karena sebelumnya ia juga sangat senang dengan hal itu. Tak lama kemudian, Ace, Keiwa, dan Kurama Neon akhirnya sampai di sana dan henshin untuk memulai pertarungan dan menolong para warga yang diserang para Yamato. Rider Yamato lantas menggunakan Fever Slot Race Buckle-nya dan kembali bertarung dengan Gitz dan yang lainnya. Setelah melakukan pertarungan sengit, sayangnya di babak pertama game festival Kaminari Yamato, Ace dan yang lainnya berhasil dibuat terdesak oleh peserta Yamato Grand Prix. Dan di saat mereka akan menghabisi Keiwa dan Kurama Neon, waktu babak pertama pun berakhir, sehingga hal itu menghentikan serangan para Yamato termasuk Kamen Rider Bava. Keiwa dan Neon yang penasaran dengan tindakan Azuma yang membantu para Yamato pun lantas menanyakannya langsung padanya. Namun di sini Ace berusaha menyadarkan mereka bahwa Azuma sudah tak peduli dengan apa yang terjadi, karena semua yang ia lakukan saat ini semata-mata hanya untuk mewujudkan dunia idealnya, yaitu menghancurkan seluruh rider. Setelah pertarungan itu, Keiwa dan Neon memutuskan membantu para warga merapikan kembali ornamen festival yang berantakan. Di saat yang sama, Jin kembali menemui Ace dan menceritakan tentang seperti apa dunia mereka di masa depan. Jin pun menceritakan bahwa di masa itu, manusia dengan bebas merancang semua yang mereka inginkan sesuka hati, seperti menciptakan kepribadian, penampilan, keluarga, kekasih, atau mungkin pekerjaan. Bahkan sejak lahir di dunia, seluruh keinginan mereka pun sudah terkabul, karena keinginan sudah dirancang sebelumnya dan sudah terwujud. Sehingga ketika mereka mati pun tak ada yang mereka sesali. Sementara Keiwa sangat terkejut, karena walau Kekera berasal dari masa depan, namun sebenarnya mereka tak tahu banyak tentang peradaban kuno seperti tentang festival Kaminari atau yang lainnya di era sebelum era mereka. Keesokan harinya, Kurama Neon kembali bertemu Kyun. Dan lagi-lagi Kyun mencoba menasihati Neon agar memperbaiki sikapnya agar ia dapat memperoleh cinta sejatinya. Namun di sana Neon belum menyadari bahwa Kyun merupakan supporternya. Di tempat berbeda, Samas menginformasikan presentasi penyebaran informasi tentang Yamato kepada Niram dan Kosei Kurama. Menyadari masalah di manajemen Desire Grand Prix sudah semakin parah, ia pun mulai mempertanyakan tentang usaha Niram untuk mengatasinya. Karena dikhawatirkan, pihak pemerintah dan petugas kepolisian akan mengetahui hal itu cepat atau lambat. Namun di sini Niram telah menyadari bahwa tujuan Beroba yang ingin memancingnya keluar untuk mengambil Vision Driver darinya dengan cara itu. Maka dari itu, mau tak mau kemungkinan Niram akan mereset ulang semuanya. Hal itu yang berarti Niram beserta semua manajemen Desire Grand Prix dari masa depan akan pergi meninggalkan era itu. Namun tentunya hal itu sangat memberatkan Kosei sebagai sponsorship acara itu.
karena ia menyadari bahwa impian Kurama Neon tak akan pernah tercapai jika mereka menghentikan Desire Grand Prix. Di sini pun terungkap bahwa Kosei juga memperoleh Kurama Neon atau keturunan yang kemungkinan berasal dari Dewi Penciptaan berdasarkan perkataan Niram. Yang berarti kemungkinan Kosei Kurama juga pernah menggunakan Vision Driver atau menjadi Dezashin di Desire Grand Prix jauh sebelumnya. Atau bahkan Kosei Kurama menjadi sponsorship dengan imbalan dapat mewujudkan impiannya, yaitu memperoleh keturunan dan mengikut sertakan Neon dalam Desire Grand Prix. Di sini Kosei pun sangat marah dengan keputusan Niram. Namun sayangnya ia tak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi kondisi itu. Di sisi lain, Ace menemui anak yang diserang Yamato sebelumnya. Di sana ia pun berkata kepada Ace bahwa ia ingin menyembuhkan ibunya yang sedang sakit dengan mengambil bel dari Pak Roni di festival Kaminari itu. Sementara di tempat berbeda, Azuma tak menduga bahwa Yamato berwujud Toru sebelumnya juga memiliki semua ingatan Toru sahabatnya itu. Bersamaan dengan itu, Azuma meminta item khusus kepada Beroba sebagai Game Master agar ia dapat segera menyelesaikan tugasnya. Beroba pun bersedia memberikannya jika Azuma menyelesaikan secret mission darinya. Tak lama kemudian Archimedel mengumumkan bahwa babak kedua Yamato Grand Prix pun telah dimulai kembali. Lagi-lagi Keiwa dan Kurama Neon muncul untuk menghadapinya. Sementara Jin yang mengetahui bahwa bekerja sama dengan Yamato Toru untuk melawan Ace, Jin pun memutuskan untuk membantu Ace agar pertarungan itu adil. Mereka pun henshin secara bersamaan dan saling bertarung. Dan tak diduga saat Bava berhasil melancarkan pukulan kepada Gits, item yang dijanjikan Berova sebelumnya pun muncul sebagai hadiah secret mission. Dan ternyata itu adalah Kamen Twin Buckle. Jin yang menyadari hal itu pun sangat kesal kepada Berova. Dengan item itu, Bava akhirnya berhasil memojokkan Gits. Lalu film pun selesai. Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari series Kamen Rider Gits di episode ke-26. Di mana di episode sebelumnya Yamato Grand Prix telah dimulai. Di saat festival Kaminari akan dimulai, para Yamato yang berada di bawah pimpinan Beroba ditugaskan untuk menyebarkan kesengsaraan kepada manusia dengan menghancurkan kota. Untuk itu Beroba memerintahkan mereka untuk mendirikan 5 tower, di mana dari tower itu nantinya petir akan muncul dan meluluh lantakan seisi kota. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di episode sebelumnya, pertarungan Gits dan Bava masih berlanjut. Melihat Gits yang terdesak, Bava pun menyimpulkan bahwa ia tak bersungguh-sungguh di pertarungan itu, karena tak ada imbalan dari pertarungan itu. Sedangkan Gits menyatakan bahwa ia tetap tak akan membiarkan Bava mewujudkan dunia impiannya. Sementara Jin hanya dapat mendukung Gits sambil bertarung mengalahkan para Yamato Krocho di sekelilingnya. Untuk menghalangi para Yamato menciptakan tower, Kurama Neon dan Keiwa berusaha mati-matian menghentikan usaha mereka. Namun sayangnya dengan petir tower itu, Keiwa dan Neon berhasil dikalahkan sehingga membuat mereka terluka parah. Tak lama kemudian bel peringatan pun kembali berbunyi. Hal itu menandakan bahwa babak kedua Yamato Grand Prix telah berakhir. Beberapa saat kemudian, Niram yang mengetahui semua peserta mengalami cedera pun tak memiliki cara lain selain turun tangan ke permainan Yamato itu. Namun Ace yang tak ingin diremehkan sontak melarangnya, karena ia masih mampu untuk menghadapi pasukan Berova itu walau hanya sendirian. Di saat Keiwa dan Neon sedang mendapatkan perawatan dari Sumuri, lagi-lagi Chirami menunjukkan ekspresi berlebihan tentang ketakutannya dengan kekalahan mereka yang mungkin akan terjadi. Sementara Berova dan Archimedel sangat senang karena tujuan mereka tinggal mengalahkan Gits dan Niram saja. Dengan begitu mereka akan segera merebut Vision Driver dan Dewi Penciptaan akan jatuh ke tangan mereka. Sedangkan di tempat berbeda, lagi-lagi Daichi memuji keagraban Azuma dan Toru yang semakin terlihat. Sehingga ia merasa wajar hal itu terjadi, karena mereka merupakan sesama Yamato.
Di tempat berbeda, Jin sempat mengkhawatirkan Ace yang akan menghadapi para Yamato itu sendirian. Namun Ace lantas berkata bahwa ia tak membutuhkan bantuannya, karena Ace menilai Jin tak bersungguh-sungguh saat bertarung di pertarungan sebelumnya, dan ia hanya menikmati pertarungan itu hanya sebagai hiburannya saja. Sementara Ace berjuang mati-matian karena itu merupakan dunia realitas mereka. Beberapa saat kemudian Ace mendatangi kuil tempat diadakannya festival Kaminari sebelumnya. Setelah berdoa di sana, ia pun bertemu kembali dengan kepala kuil itu. Kepala kuil itu lantas berterima kasih karena mereka telah menyelamatkan mereka dari Yamato sebelumnya. Dan tak lama kemudian seorang anak bernama Sota yang sebelumnya ingin berpartisipasi di festival Kaminari itu juga datang kembali untuk memohon kesembuhan ibunya di festival itu. Namun di sana ia harus bersedih, karena festival itu harus dihentikan mengingat pemerintah melarang hal itu. Karena dikhawatirkan Yamato akan kembali menyerang dan hal itu sangat beresiko. Melihat hal itu, Ace pun langsung teringat akan ibunya. Sehingga ia yang tak ingin anak itu kehilangan harapan pun lantas memberanikan diri untuk kembali menggelar festival itu. Sebagai gantinya, Ace meminta anak itu juga berjuang untuk ibunya dengan mengambil lonceng dari para Oni di acara itu kelak. Di saat yang sama, festival Kaminari Yamato itu dimulai kembali. Di sini Berova meminta Daichi untuk segera menjadi Yamato seperti yang telah dilakukan oleh Azuma dengan memberikan bakal Yamato itu kepadanya. Dan tak diduga Daichi menerima hal itu. Beberapa saat kemudian festival Kaminari digelar kembali dengan bantuan Neon, Keiwa, Sarah, John dan juga Sumuri. Namun di tengah acara, lonceng peringatan Yamato kembali berbunyi. Ace pun meminta Keiwa dan Neon tetap berada di sana memastikan festival Kaminari itu tetap berjalan. Sedangkan dirinya akan menghadapi para Yamato itu sendirian. Sumuri yang juga sempat khawatir pun berhasil diyakinkan oleh Ace. Ace berkata bahwa ia takkan kalah semudah itu. Di sana Ace kembali bertemu dengan Toru dan juga Azuma. Kali ini mereka tak akan memberikan ampun kepadanya. Seketika itu juga mereka henshin secara bersamaan. Lalu pertarungan pun kembali dimulai. Dengan kerjasama Toru dan juga Azuma, Ace berhasil dibuat terdesak hingga ia kembali ke wujud semula. Namun di sini Ace tak ingin menyerah. Begitu juga dengan anak yang berjuang demi kesembuhan ibunya di festival Kaminari sebelumnya. Sementara Ace akhirnya bangkit kembali dan membulatkan tekadnya. Seketika itu juga ia mengangkat buckle boost di tangannya ke atas, sehingga beberapa buckle boost pun muncul dari langit. Melihat fenomena itu, Samas dan juga Kosei Kurama pun terkejut. Namun Niram lantas menyadari sesuatu yang sudah ia pikirkan sebelumnya. Ia pun segera pergi meninggalkan Kosei dan juga Samas untuk memastikannya. Sementara Jin sangat terkesan dengan semangat Yukio Ace. Dan di langit keempat bus buckle itu menyatu dengan bus buckle yang berada di tangan Ace. Tak ingin buang waktu, Ace pun langsung menggunakannya dan henshin menjadi Kamen Rider Geats Mark II. Dengan kekuatan baru itu, Geats dengan mudah mengajar dan mengalahkan Bava dan juga Yamato Toru di sana. Tak sampai di situ, Geats pun menghajar semua Yamato dan menghancurkan semua tower petir itu sendirian. Di saat Yamato Toru tewas, di sini pun terungkap bahwa selama ini Bava atau Azuma hanya memanfaatkannya untuk membantunya mengalahkan Geats. Karena ia sejak awal telah sadar bahwa Toru yang sebenarnya telah lama mati. Dan ia pun lantas pergi dari sana mengabaikan Toru. Sedangkan di festival Kaminari akhirnya Sota berhasil mengambil lonceng dari para Oni. Dan ibunya pun terselamatkan. Di tempat berbeda, akhirnya Nira menemukan jawaban tentang kekuatan Ace sebelumnya. Di mana kekuatan itu ternyata berasal dari keinginan Ace terdahulu yang ia tulis di kartu Desire Grand Prix. Di mana keinginan itu kini menjadi kenyataan secara bersamaan. Sehingga Nira berkata bahwa Ace telah mengubah dunia, dan ia adalah seseorang yang seharusnya tak ada. Lalu episode 26 pun selesai. Di awal film terlihat Archimedel, Azuma, dan juga Berova yang merasa kesal dengan kekuatan baru Ace yang menggagalkan rencana mereka. Karena sebelumnya mereka hampir saja menyelesaikan permainan dan menghadapi Niram. Namun Berova dan yang lainnya tak ingin ambil pusing dengan semua yang terjadi pada Yukio Ace.
sehingga mereka akan kembali melanjutkan permainan untuk mengambil Vision Driver dari Niram. Di Desire Sanctuary, Neon dan Keiwa dibuat terkejut karena mereka baru pertama kali melihat Ace tertidur di siang hari. Namun Keiwa lantas merasa bersyukur dengan hal itu, karena menurutnya hal itu menandakan bahwa Ace juga seorang manusia. Tak lama kemudian, Jin pun muncul dan memperkenalkan dirinya pada Keiwa dan Neon. Di sana Jin mencoba mencari tahu tentang perilaku aneh yang terjadi pada Ace setelah ia menggunakan buckle baru itu. Sementara di tempat berbeda, Berova menggunakan Vision Driver yang ia curi untuk kembali menciptakan permainan Yamato Grand Prix, di mana tema permainan kali ini adalah Sengoku Games. Seketika itu juga beberapa area di kota berubah menjadi area permainan, dan Sumuri pun segera memberitahu Ace yang masih mengantuk bahwa Yamato Grand Prix telah dimulai kembali. Sementara di tempat sebelumnya, Jin meminta Keiwa dan Neon untuk memberitahukan kepadanya tentang semua yang mereka ketahui tentang Yukio Ace. Namun sebelum sempat menceritakannya, tiba-tiba kostum Keiwa dan Neon seketika berubah, di mana hal itu menandakan bahwa Yamato Grand Prix telah dimulai kembali. Dan benar saja, tak lama kemudian mereka pun harus kembali melakukan pertarungan dengan para Yamato yang muncul di sana. Tiba-tiba Azuma juga berada di arena itu untuk langsung menghadapi Niram dan merebut drivernya atas perintah Berova. Jin yang menyadari tujuan mereka pun segera memperingatkan Keiwa dan Neon tentang hal itu. Sesampainya pihak Yamato yang dipimpin Kamen Rider Bava di hadapan Niram, sayangnya Keiwa dan Neon tak mampu menghalangi mereka sehingga keduanya berhasil dikalahkan. Namun di saat yang sama, Yukio Ace pun muncul dan berhasil mengalahkan para Yamato serta Kamen Rider Bava dengan form barunya. Hal itu akhirnya membuat Bava dan pasukan Yamato lainnya harus mundur terlebih dahulu. Sementara Ace yang kelelahan setelah menggunakan buckle itu pun lantas tertidur di saat itu juga. Hal itu pun lantas membuat semua orang yang berada di sana menjadi bertanya-tanya dan mengira kondisi Ace yang mungkin sedang tidak fit. Di Desire Sanctuary, Jin melanjutkan obrolannya yang sempat terputus dengan Keiwa dan Neon. Di sana Keiwa pun menceritakan tentang keikutsertaan Ace sejak awal tahun Masehi, sedangkan Neon menceritakan tentang keinginan Ace yang ingin bertemu dengan ibunya. Sehingga hal itu membuat Jin harus memastikan kesimpulan yang ia temukan dari cerita itu dengan menanyakannya langsung kepada Niram sebagai produser Desire Grand Prix. Setelah itu Jin pun segera menemui Niram dan menanyakan tentang seorang Dezasin di masa lalu yang menulis keinginan menarik pada kartu Desire Grand Prix pada zaman Sengoku yang bernama Yakumo Ace. Karena Jin merasa curiga bahwa orang itu adalah Ace yang sama dengan Ace yang ada di zaman ini. Dari pertanyaan itu, Niram pun menilai bahwa Jin adalah seorang supporter yang sangat fanatik pada idolanya. Sehingga Jin ingin mengetahui semua hal tentang cerita kehidupan Ace. Dan benar saja, sesuai kesimpulan Jin sebelumnya, Niram pun tak menyangkal semua pernyataan yang disampaikan Jin tentang cerita Ace yang ia ketahui. Sedangkan di tempat berbeda, Chirami dan Sumuri yang akan merebut Vision Drivernya kembali dari tangan Berova pun seketika bertemu dengannya di perjalanan. Namun di saat itu juga Berova berhasil mencuri sidik jari Chirami dengan bantuan pasukan Yamatonya, di mana sidik jari itu akan digunakan Berova untuk Henshin menggunakan Vision Driver yang hanya dapat diakses oleh sidik jari Chirami. Sementara Ace yang baru saja terbangun langsung ditemui oleh Jin. Di sini Jin mengatakan pada Ace bahwa akhirnya ia mengetahui identitas Ace yang sebenarnya. Jin pun tak heran jika sejak awal bertemu ia langsung tertarik pada Ace yang sangat pemberani dan seolah telah mengetahui semua tentang Desire Grand Prix. Karena ternyata hal itu memang benar adanya. Sebab selama ini Ace memang berasal dari masa lalu dan mengalami reinkarnasi berkali-kali dari zaman ke zaman selama 2000 tahun. Namun Jin menduga Ace memiliki kemampuan khusus yang membuatnya mewarisi ingatan dari kehidupan sebelumnya, sehingga ingatannya tetap terjaga hingga saat ini. Dan hingga saat ini ia masih mencari ibunya dari 2000 tahun yang lalu bernama Mitsume. Hal itu pun lantas membuat Jin tak sabar melihat pertemuan antara Ace dengan ibunya. Karena bagi Jin perjalanan Ace terasa seperti film dokumenter yang melampaui keabadian. Namun Ace yang kesal lantas berkata pada Jin bahwa hidupnya bukanlah sebuah hiburan. Ace yang akan beranjak pergi dengan tubuhnya yang lemas pun sempat diperingatkan oleh Jin agar ia tak memaksakan dirinya. Karena Jin pun menyadari bahwa hal yang dialami Ace saat ini adalah efek samping dari penggunaan buckle baru itu. Namun Ace mengabaikannya dan tetap pergi dari tempat itu. Sementara di kantornya, Niram diberitahu oleh Samas berdasarkan informasi dari Sumuri bahwa Berova baru saja mendapatkan otoritas Henshin Vision Driver.
Mendengar hal itu, Niram pun sangat kesal dan lantas memutuskan untuk menggunakan kekerasan pada mereka. Di perjalanan, kondisi Ace yang belum pulih pun membuatnya kembali pingsan. Di saat yang sama, pasukan Yamato muncul untuk menghabisinya. Namun Jin yang sedari tadi mengikuti Ace pun segera menghentikan tindakan para Yamato itu dan Henshin untuk memulai pertarungan dengan mereka. Di sana pasukan Yamato pun sempat dibuat terdesak olehnya. Namun tak lama kemudian Berova muncul dan berubah menggunakan Vision Driver itu. Dan dengan kekuatan Kamen Rider Glare 2 yang ia curi, akhirnya ia berhasil melumpuhkan Jin dengan bantuan kedua Rider Yamatonya. Setelah ia berhasil mengalahkan Jin, Berova pun memerintahkan pasukannya untuk segera menghabisi Ace yang masih tertidur dengan menembaknya. Namun Jin yang tak berdaya pun tak mampu menghentikan mereka. Lalu episode ke-27 pun bersambung. Di episode kali ini, film pun dibuka dengan penyerangan yang akan dilakukan Rider Yamato atas perintah Berova di hadapan Jin yang tak berdaya kepada Ace yang masih tertidur. Di saat genting itu, tiba-tiba Taikun dan Nago datang menolong dan membawa mereka pergi dari sana. Setelah berhasil selamat, mereka berdua pun lantas dibawa ke Desire Sanctuary. Hingga akhirnya, Ace pun terbangun dari tidurnya dan Sumuri memberitahukan kejadian yang ia alami sebelumnya. Setelah itu, Ace pun segera menemui Jin yang sedang dirawat di sana. Ia pun meminta maaf kepadanya karena telah membahayakan dirinya. Namun Jin pun telah menyadari bahwa itu merupakan konsekuensi yang harus ia terima karena ia pergi ke dimensi itu. Di sini Ace pun menyadari bahwa perasaan emosi dan yang Jin alami sebelumnya merupakan sesuatu yang ingin dirasakan Jin seperti yang ia katakan sebelumnya. Karena di masa depan dunia telah terkonsep sesuai keinginan manusia, sehingga tak ada konsep kematian di sana. Maka dari itu Jin pun akhirnya menyadari bahwa kehidupan terasa sangat singkat setelah ia mengalami insiden sebelumnya. Dan ia pun merasa bersalah karena telah merasa sok tahu atas semua itu. Karena baru pertama kali ia merasakan kehilangan harapan dan takut akan sakitnya kematian. Namun di sini Ace berusaha menenangkannya dengan kata-kata dari Oda Nobunaga tentang sebuah kehidupan. Bahwa bagaimanapun juga tak ada satupun di dunia ini yang akan abadi. Setelah itu Ace pun mengajak Jin keluar sejenak untuk menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Dari koin yang selalu Ace bawa, ia menjelaskan bahwa koin itu berasal dari dirinya di masa lalu, yaitu di era dimana saat ia berpisah dengan ibunya yang pertama hingga ia meninggal. Akan tetapi Ace pun merasa bingung, karena saat ia kembali terlahir, ia masih memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Tak hanya itu, ia pun merasa aneh karena setiap ibu yang melahirkannya selalu memberikannya nama Ace sejak 2000 tahun yang lalu hingga saat ini. Sementara di tempat berbeda, Keiwa, Kekera, dan Neon pun terkejut mengetahui kenyataan tentang Ace. Dan secara ajaib, koin emas itu selalu ia temukan layaknya sebuah nama yang selalu diberikan oleh para ibunya yang melahirkannya. Ace pun tak mengetahui tujuannya terlahir berkali-kali dan arti hidupnya itu. Namun Jin pun menduga bahwa ia terlahir untuk mencari tahu tentang ibunya. Karena itu, Ace juga menjelaskan bahwa ia telah mengalami penderitaan dan terbiasa dengan kematian. Hal itu pun sontak membuat Jin bersedih. Namun Jin tak mengetahui alasannya mengeluarkan air mata. Karena hal itu sesuatu yang tak dimiliki oleh manusia di masa depan. Di saat itu ia hanya merasa bahwa ia tak lagi dapat tinggal di sana, karena perasaan sebelumnya terasa sangat menyakitkan bagi Jin. Maka dari itu ia pun merasa tak sanggup jika harus merasakan penderitaan dan kematian seperti yang Ace alami selama hidupnya. Di sini Jin pun memuji Ace karena mampu berjuang hingga saat ini walau harus mengalami semua itu berulang kali. Dan Ace pun bersyukur karena Jin telah menyadari semua itu. Sehingga hal itu membuat Jin menyesal karena perasaan emosional yang ingin ia rasakan ternyata terasa sangat menyakitkan baginya. Karena itu juga Jin pun menyesal telah mengetahui rahasia Ace. Karena ia seharusnya cukup menjadi pendukung Geats yang memiliki mitos tak terkalahkan saja, tanpa harus tahu jalan hidupnya yang ternyata sangat menyedihkan. Namun Ace merasa beruntung telah bertemu dengan Jin yang ia rasa memiliki kepribadian yang mirip dengannya. Sedangkan kelompok Yamato yang merasa mereka akan meraih kemenangannya pun segera memulai kembali Sengoku Games itu. Kali ini Niram dan peserta Desire Grand Prix yang tersisa pun bersiap untuk melawannya. Tak lama kemudian pertarungan pun dimulai kembali. Dan kali ini Niram pun harus ikut turun tangan mengalahkan pasukan Yamato itu. Menyadari Niram cukup kuat dan tak perlu dilindungi, Keiwa, Neon, dan Ace pun Henshin lalu pasukan Yamato pun berhasil dikalahkan. Golden Fever!
Set. 3 hours later. Tak lama kemudian lagi-lagi Berova muncul dan bermaksud memenangkan permainan dengan mengalahkan Gitz dengan kekuatan barunya. Menyadari kekuatannya berbeda jauh di atas Gitz, Berova pun bermaksud menghalangi Gitz menggunakan buckle baru itu. Namun secara tak diduga hal itu telah diprediksi oleh Ace. Sehingga lagi-lagi ia berhasil menggunakan burst waktu itu, sementara Keiwa dan Neon berhasil mengalahkan Yamato yang ia lawan. Di tempat sebelumnya, Ace akhirnya berhasil memojokkan Berova dengan kekuatan buckle baru itu. Namun lagi-lagi ia mengalami efek samping dari buckle itu hingga membuatnya kembali ke wujud manusia. Berova yang menyadari hal itu adalah efek samping yang Ace rasakan, ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menghabisi Ace. Secara bersamaan, Jin yang telah membulatkan tekadnya pun kembali melindungi Ace dengan menyerang Berova. Di saat itu juga Jin memasangkan Laser Rise Racer-nya pada Ace untuk menghentikan efek buckle itu dan meningkatkan kekuatan Gitz. Di saat yang sama, Gitz pun berubah kembali ke form barunya yaitu Kamen Rider Laser Burst. Diketahui form itu merupakan penyatuan kekuatan Jin dan Gitz, di mana Laser Rise Racer memiliki kekuatan untuk mendesain kekuatan sesuai keinginan penggunanya, sehingga Ace tak harus mengalami jet lag lagi. Dan terungkap bahwa wujud Berova saat ini juga merupakan bentuk dari kekuatan Laser Rise Racer, di mana Berova yang sebenarnya telah berumur 350 tahun. Dengan kekuatan itu, akhirnya Ace dengan mudah mengalahkan pasukan Yamato dan Kamen Rider Glare 2 atau Berova dengan mudah. Sehingga setelahnya, Ace meminta agar Vision Driver itu dikembalikan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Azuma muncul dan merebut Vision Driver dari Berova lalu menghilang bersamanya. Permainan pun berakhir. Di saat yang sama, Jin menghadiahkan Laser Rise Racer-nya pada Ace sebagai kenang-kenangan. Karena Jin akan kembali ke masa depan dan menjalani sisa hidupnya. Namun di sini Ace pun berjanji akan kembali menemuinya, karena ia telah menganggap Jin sebagai pendukungnya nomor 1. Dan akhirnya di sana mereka pun berpisah. Sementara di markas Yamato, Azuma ternyata tak sepenuhnya mempercayai Berova, karena ia juga menyadari bahwa Berova memanfaatkannya. Maka dari itu ia memiliki rencana sendiri untuk memiliki kedua Vision Driver untuk mewujudkan dunia idealnya. Di saat itu juga Azuma pun menggunakan Vision Driver itu untuk menemui Dewi Penciptaan. Lalu episode 28 pun selesai. Seperti episode sebelumnya, di sini Archimedel mengungkapkan kekesalannya atas keberhasilan Ace mengagalkan rencana mereka. Karena itu ia membangkitkan seekor Yamato untuk membalaskan hal itu. Sementara tim Yamato yang dipimpin Berova belum juga menyerah dan kembali akan memulai Yamato Grand Prix, di mana kali ini Azuma lah yang menentukan tema permainan, karena saat ini Vision Driver telah berada di dalam genggamannya. Di tempat berbeda, tampak Kurama Neon sedang live di sosial medianya untuk memberitahukan pada fansnya bahwa hari itu merupakan hari kelahirannya. Namun setelah live, Neon pun mengungkapkan bahwa hari itu adalah hari bahagia sekaligus hari paling menyedihkan baginya. Sementara Keiwa dan Ace yang mengetahui Neon berulang tahun, mereka pun berencana menghadiahkan sesuatu padanya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Keiwa pun dikejutkan dengan kemunculan Yamato yang membawa bendera berwarna merah di sana. Ia dan Ace pun sontak langsung mengejarnya. Namun tak diduga ternyata Yamato itu muncul hanya untuk memancing Keiwa ke sebuah tempat. Setelah Keiwa masuk ke jebakan, dinding pembatas pun muncul, sehingga Ace tak dapat mengikutinya. Sesampainya di sana, Berova memberitahukan pada Keiwa bahwa Yamato Grand Prix telah dimulai kembali. Dan tema permainan kali ini adalah Togyu atau melawan banteng. Di mana Keiwa dan peserta di seri Grand Prix lain nantinya akan berperan sebagai banteng yang akan diburu oleh peserta Yamato Grand Prix untuk dibunuh. Di babak pertama kali ini Keiwa pun harus berhadapan dengan Yamato Rook, dan pertarungan akhirnya dimulai. Tokyo Games ini terdiri dari 3 babak, di mana babak pertama Keiwa akan berhadapan dengan Yamato Rook. Di babak kedua, Neon akan berhadapan dengan Yamato Bishop. Dan di babak ketiga, Bava akan berhadapan dengan Kamen Rider Gitz atau Yukio Ace. Di saat Neon berencana membantu Keiwa, Ace pun memberitahukan bahwa mustahil bagi pemain lain untuk masuk ke area itu, karena hanya penontonlah yang bisa masuk ke sana. Di saat yang sama, Ace, Sumuri, dan Chirami mengucapkan selamat ulang tahun pada Neon. Chirami juga mengungkapkan bahwa penggemarnya sudah memberikan banyak hadiah padanya, dan mereka akan mengadakan pesta untuk Neon setelah pertandingan Keiwa.
Namun di sini Ace curiga karena Neon tak terlihat bahagia di hari ulang tahunnya itu. Di tengah pertarungan, saat Keiwa berhasil memojokkan Yamato, tiba-tiba ia mendapatkan serangan tak terduga yang ternyata itu merupakan rencana Berova. Poin 1. Karena Berova mengerahkan Yamato lainnya tanpa sepengetahuan Keiwa. Azuma pun sempat menentang hal itu, namun Berova tetap mengincar kemenangan walaupun harus dengan cara yang licik. Setelah kekalahan Keiwa, di pertandingan kedua mereka pun berencana melakukan hal yang sama pada Kurama Neon. Tak hanya ingin mengalahkannya, karena Berova telah menyiapkan rencana lain untuk menghancurkan mental Neon sebelum pertandingan itu. Buat Kyun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Namun di satu sisi, Neon pun lantas kecewa karena ia merasa sikap Kyun sangat berbeda ketika mereka bertemu. Hal itu pun membuat Neon merasa dipermainkan oleh Kyun, sehingga membuatnya pergi meninggalkannya. Ucapan Neon lantas membuat Kyun bersedih dan merasa bersalah, karena ia tak bisa mengungkapkan perasaan yang sebenarnya seperti saat ia menulis surat untuk Neon sebelumnya. Sehingga Kyun pun menjadi bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia memang benar-benar mendukung Neon. Di saat yang sama, Kyun pun tak sengaja bertemu dengan ayah yang pergi ke sebuah tempat untuk menyelidikinya. Dan di sana ia pun bertemu dengan Kosei Kurama yang sedang meletakkan bunga yang seharusnya ia berikan pada Kurama Neon yang sedang pekan apa yang baru saja ia lihat. Jika tidak, maka Kosei mengancam akan mengambil drivernya dengan otoritas sponsor yang ia miliki. Setelah itu, Ace pun menemui Kurama Neon dan berkata bahwa ia telah menemukan petunjuk terkait hari ulang tahunnya, di mana 11 tahun yang lalu terjadi kasus penculikan Neon tepat di hari ulang tahunnya. Neon pun membenarkan hal itu dan berkata ia berhasil selamat karena orang tuanya berhasil memberikan uang tebusan pada penculiknya. Walau berhasil selamat, entah mengapa Neon merasa tak dapat bahagia di hari di mana seharusnya ia berbahagia. Tak lama kemudian babak kedua pun dimulai. Neon pun lantas berpamitan pada Ace, sehingga ia mengikuti Neon dan menggantikannya. Setelah Ace masuk, dinding penghalang pun aktif kembali, sehingga Neon tak dapat memasukinya. Hal itu pun sontak membuat Berova dan anggota Yamato lainnya terkejut, karena saat itu harusnya adalah giliran Kurama Neon. Sehingga Berova merasa khawatir, karena itu di luar rencananya. Karena ia telah menyiapkan rencana menarik untuk Kurama Neon sebelumnya. Dengan bakal ninja milik Keiwa yang tertinggal di sana, Ace pun memulai pertandingan itu. Di tengah pertarungan, Ace pun menyadari bahwa ada yang tak beres di sana. Dan benar saja, sesuai dugaannya, ternyata pertarungan itu bukanlah 1 lawan 1. Karena di sana terdapat Yamato lainnya yang sebelumnya juga membantu Yamato Rook waktunya kembali untuk menghajar kedua Yamato itu. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Berova mengumumkan fakta mengejutkan tentang Kurama Neon kepada semua orang. Mendengar hal itu, lantas membuat Git sangat marah, sehingga ia berubah ke wujud Kamen Rider Git Laser Form. Dengan mudahnya para Yamato pun dihajar berkali-kali dengan form itu. Walau begitu, Berova tetap yakin bahwa di babak terakhir mereka akan memenangkan pertandingan karena Neon akan jatuh ke dalam keputusasaan setelah mendengarkan kenyataan yang ia umumkan. Di saat yang sama, Neon pun mendapatkan panggilan untuk menemui penggemarnya yang telah berada di ruangan supporter. Di sana Neon pun sangat senang melihat banyaknya boneka sebagai ilustrasi penggemarnya yang tak dapat langsung menemui Neon. Melalui boneka itu mereka mengucapkan selamat ulang tahun kepada Neon. Namun setelah Neon meniup lilin ulang tahunnya, berbagai hujatan pun dilontarkan oleh penggemarnya melalui boneka-boneka itu. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa Neon adalah wujud lain dari Akari. Akari adalah putri tunggal dari Kosei Kurama, di mana Akari yang sebenarnya telah meninggal dunia dalam penculikan 11 tahun yang lalu. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan yang Neon ketahui dan ceritakan pada Ace sebelumnya. Kematian Akari membuat Irumi dan Kosei sebagai orang tua sangat sedih, sehingga Kosei menemui Niram dan menuliskan keinginannya di kartu Desire Grand Prix, di mana ia menginginkan dunia di mana Akari dengan nama Kurama Neon hidup kembali. Sebagai gantinya, ia bersedia mendukung Desire Grand Prix sebagai sponsor acara itu. Dan akhirnya dengan kekuatan Dewi Penciptaan, Kurama Neon pun tercipta, di mana Neon seharusnya tak ada di dunia ini. Maka dari itu, para penggemar merasa telah dibohongi oleh Neon. Dan menurut mereka, Neon tak pantas mengikuti Desire Grand Prix itu. Mengetahui kenyataan itu, Neon pun menjadi sangat syok. Namun sayangnya Kyun tak dapat berbuat apa-apa. Sementara di pertarungan sebelumnya, akhirnya Gits berhasil mengalahkan Yamato itu. Dan ia tak akan memaafkan Berova yang menghancurkan perasaan Kurama Neon, lalu film pun selesai. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah Berova menyebarkan fakta tentang siapa Kurama Neon sebenarnya, hal itu pun membuat semua orang terperangah. Neon pun harus merasakan cacian dan hinaan dari para fans yang menilainya telah membohongi semua orang dan menyembunyikan fakta itu.
Mengetahui fakta itu, Kyun yang merupakan supporter Neon pun tak berani berkata-kata di hadapan Neon, karena ia tak ingin salah paham antara ia dan Neon sebelumnya terulang lagi dan memperburuk suasana. Namun sebaliknya, Beroba sangat senang melihat penderitaan Neon, karena hal itu merupakan usahanya untuk mengalahkan Neon di pertandingan selanjutnya. Sementara Yukio Ace yang emosi dengan perlakuan Beroba terhadap Neon pun dengan mudah mengalahkan Yamato di hadapannya. Hal itu pun secara tak diduga, tiba-tiba Azuma memutuskan untuk tak lagi terlibat dengan rencana Beroba, dan ia juga memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Beberapa saat kemudian, Neon pun memutuskan kembali ke rumah untuk menanyakan langsung kepada ibunya tentang kebenaran cerita yang diungkapkan Beroba sebelumnya. Neon yang menyadari ibunya telah dihapus ingatan pun lantas memintanya menyentuh ID core miliknya. Seketika itu juga ibunya langsung teringat semua kenangan tentang kematian Akari sehingga ia berteriak dan mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya pada Neon secara spontan. Sementara di tempat berbeda, Kyun yang juga mengetahui fakta itu lantas menanyakan alasan Kosei Kurama terkait hal itu. Di sini Kosei pun mengungkapkan bahwa dirinya sangat syok dan frustasi atas kematian anaknya. Kosei yang kehilangan akal sehat pun lantas menerima tawaran Niram yang dapat membangkitkan kembali putrinya yang telah meninggal dan menghapus ingatannya serta istrinya agar mereka dapat menyayangi Neon sepenuh hati layaknya Akari. Namun kini semuanya telah terungkap sehingga Neon memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Sementara Kosei yang juga telah mengingat semuanya pun meminta Kyun untuk membahagiakan Neon, karena Kosei juga memiliki cita-cita agar Neon dapat menikah dengan orang dari masa depan. Dan hal itu Kosei lakukan tak lain demi masa depan Kurama Zaibatsu. Di sini Kyun pun memutuskan untuk tetap membahagiakan Neon, namun bukan demi Kosei Kurama ataupun Kurama Zaibatsu. Tak hanya di tempat berbeda, Kyun pun berusaha kembali menulis surat untuk Neon. Tak lama kemudian, Yukio Ace pun menemui dan memperingatkan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai supporter Neon. Di sini pun terungkap bahwa Kyun sedang mencoba menemukan cara untuk menyampaikan kepeduliannya terhadap Neon, karena ia tak ingin menyakiti hati Neon saat ia bertemu lagi dengan Neon seperti sebelumnya. Namun lagi-lagi Ace memperingatkannya untuk tak menikmati kesedihan Neon layaknya sebuah hiburan seperti yang dilakukan Jin sebelumnya. Dan Ace pun percaya bahwa Kyun pasti tahu apa yang seharusnya ia lakukan untuk keesokan harinya. Neon yang sedang melamun dan meratapi kesedihannya pun didatangi oleh Yamato. Namun Ace pun tak mampu melindunginya sehingga Neon diculik, di mana Desire Grand Prix memanipulasi ego manusia yang menginginkan kebahagiaan dengan menghalalkan segala cara untuk menciptakan dunia ideal mereka demi kebahagiaan mereka masing-masing. Sementara di arena pertarungan, Neon yang masih dilema dengan semua yang terjadi padanya pun dihajar habis-habisan oleh monster itu. Namun Ace dan Keiwa yakin Neon mampu melewati semua itu dan menguatkan kembali hatinya. Di saat yang sama, Neon pun henshin dan mencoba melakukan perlawanan. Ace pun yakin bahwa pasti ada alasan dikalahkan hingga ia kembali ke wujud semula. Saat Neon terdesak, tak diduga Kyun akhirnya sampai di sana untuk menguatkan Neon dan menghentikan serangan Yamato itu. Di saat yang sama, Kyun pun mengeluarkan surat yang berisi isi hatinya yang telah ia tulis. Dengan surat itu, ia bermaksud tak lagi menyinggung Neon dengan kata-katanya seperti saat pertemuan mereka sebelumnya. Dengan kata-kata yang telah terstruktur itu, Kyun pun menceritakan bahwa ia merasa memiliki nasib yang sama dengan Neon. Karena kehidupannya yang telah terencana dengan sempurna pun tak berarti hal itu membuatnya bahagia. Ia pun belajar dari kehidupan Neon tentang rasa simpati terhadap penderitaan orang lain. Maka dari itu ia pun berusaha menyadarkan Neon untuk mencari kebahagiaannya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Dan ia pun tak boleh menyerah untuk mencari cinta sejatinya, karena Kyun akan tetap mendukungnya walaupun seluruh dunia memusuhi Neon. Di saat yang sama, Yamato itu pun terbebas dan berusaha menyerang kembali. Namun Kyun tak tinggal diam, ia pun henshin untuk yang masih berada di luar pun berusaha menghadang mereka. Demi membangkitkan kembali semangat Neon, Kyun pun meminta Neon berjuang sekali lagi dengan memberikan buckle boost kepadanya. Di saat yang sama, bayangan Akari pun muncul seolah memberikan semangat kepada Neon. Seketika itu juga, Neon pun henshin dan memulai kembali pertarungannya bersama Kyun melawan Yamato itu. Di sana Kyun pun meminjamkan laser racernya pada Neon, sehingga benda itu berubah menjadi senjata tombak, dan dengan kerjasama keduanya akhirnya Yamato pun berhasil dikalahkan.
Akhirnya kini Kyun pun berhasil mengungkapkan perasaan sebenarnya pada Neon. Kyun pun lantas pergi membawa Neon. Yamato-nya dikalahkan lantas menemukan ide menjadikan tangannya sebagai pupuk untuk Yamato itu. Sementara Beroba mengungkapkan pada Daichi bahwa sebenarnya ia mengetahui fakta tentang Kurama Neon dan beberapa hal lainnya dari Vision Driver yang ternyata menyimpan ingatan dari Game Master di masa lalu. Di saat yang sama, Azuma pun memutuskan pergi dan tak ingin lagi bekerja sama dengan Beroba. Dengan Vision Driver itu, ia membawa Daichi dan Azuma ke tempat Dewi Penciptaan. Dari sebuah vision yang muncul di sana, yang sebenarnya telah diubah menjadi Dewi Penciptaan oleh seorang pria bertopeng yang menggunakan Vision Driver di masa lalu. Hal itu dilakukan karena Ibu Ace ternyata memiliki kekuatan yang misterius. Hal itu pun lantas membuat Azuma terkejut, lalu episode 30 pun selesai. Di preview episode selanjutnya, kita pun diperlihatkan dengan games baru Yamato Grand Prix, di mana permainan kali ini melibatkan beberapa warga sipil termasuk Sarah, dan Ace yang akhirnya mengetahui bahwa ia adalah anak dari Dewi Penciptaan. Bagaimana cerita selanjutnya? Demikianlah alur cerita Kamen Rider Geats kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.